Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mumtaz Syarif Afito, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai annotation. Nah, di annotation sini ada text dimension. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teks. Di teks ini teman-teman, dia ada dua opsi, yaitu multi-line text sama single line. Nah, multi-line text itu dia itu sifatnya berkelompok. Jadi kalau sudah membentuk kalimat itu, per kalimatnya itu kalau di move itu dia bisa secara bersamaan gitu. Sedangkan yang single line itu per kata itu dia bisa untuk dipindahkan, sedangkan yang multi-line itu dia nggak bisa dipindahkan. Nah, kita coba untuk mempraktekkan ya teman-teman. Multi-line text kita akan menggunakan shortcutnya yaitu MT Enter. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa atur ini ya teman-teman, atur ukuran. Kita misalkan coba tulis Politeknik Negeri Malang. Nah, untuk mengakhiri perintah ini bisa di close text editor ataupun diklik dua kali di sembarang tempat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah multi-line text. Dia sekalinya dipindah, dia itu bergeraknya tuh bersama-sama teman-teman. Nggak bisa untuk politeknik dipindah sendiri, negeri dipindah sendiri, itu nggak bisa. Jadi memang sifatnya itu berkelompok. Sedangkan yang single line, nah kita akan mencoba di sini. Nah, sini kita coba Politeknik Negeri Malang. Nah, dengan di sini teman-teman, dia itu bisa untuk dipindahkan secara per kata. Misalkan ini politekniknya saya pindah di sini. Nah, negerinya juga kita pindah sini. Malangnya juga kita pindah. Nah, kalau sedangkan Politeknik Negeri Malang yang kita menggunakan multi-line text itu dia tidak bisa untuk dipindah secara sendiri-sendiri, melainkan harus bersama. Nah, sekali klik itu dia kalau di move itu larinya bersama-sama ya teman-teman. Oke, mengenai teks kita sudah selesai. Kita beralih ke dimension. Nah, dimension di sini memiliki beberapa pilihan ya teman-teman. Yang pertama, linear. Di linear sendiri merupakan dia itu bisa digunakan untuk garis horizontal dan vertikal saja teman-teman. Sedangkan alignate ini dia itu bisa digunakan untuk semua horizontal, vertikal, dan juga miring, untuk kemiringan juga. Sedangkan angular di sini tuh dia bisa digunakan hanya untuk mencari sudut ya teman-teman. Sedangkan arc length itu dia bisa untuk garis yang lengkung dan panjang. Misalkan kalau kita membuat sungai itu dia bisa untuk diukurnya itu bisa menggunakan arc length. Sedangkan kalau radius dia itu bisa dibuat untuk mengukur radius dan diameter. Nah, sebelum beralih kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai settingan dari teks ya teman-teman. Yang pertama kita ketik dim stj shortcut dari settingan. Nah, seperti ini. Kita klik new. Nah, new style name ini kita namai terserah ya teman-teman, mau namanya seperti apa. Di sini saya akan menamai nama saya. Ini kita klik continue. Nah,
di line sini itu nggak perlu diubah karena di sini tuh sudah cukup bagus sih. Yang perlu diubah di sini yaitu symbol and arrow, text, sama primary units. Nah, di sini simbol and arrow itu adalah panah yang ada di sini ya teman-teman. Itu kita banyak pilihannya sekali mau menggunakan apa. Kita akan menggunakan ini misal. Nah, ini ketiga-tiganya itu harus sama semua. Nah, seperti ini. Setelah itu beralih ke size-nya. Di sini kita misalkan 10. Atau kebesaran atau enggak ya, teman-teman. Terus teksnya di sini kita klik yang titik 3 di kanan paling kanan ini. Nah, di sini ukurannya kita gunakan 15 misal. Nah, ini fontnya kita bebas mau pilih font yang seperti apa. Saya akan menggunakan font yang ini. Coba langsung kita apply. Kita lihat ya teman-teman. Nah, kita close. Nah, jika ada yang kurang sreg sama tulisan yang ada di sini, kita bisa langsung masuk ke dim STY tersebut ya teman-teman. Kita blok dulu seperti ini. Nah, langsung kita klik dim STY. Nah, sini jangan di new ya teman-teman, langsung ke modify. Setelah modify, nggak usah diubah yang lainnya, cukup di simbol arrow sama text, hanya size-nya saja teman-teman. Misal di sini 13 di sini, oke. Ke teks sini misal 19. Nah, sedangkan primary unitnya di sini kita juga matikan, kita jadikan 0. Nah, biar nggak ada komanya ya teman-teman. Kita close. Nah, dia akan jauh lebih besar simbol arrow sama teksnya di sini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita beralih ke teks, kita sekalian beralih ke dimension juga. Di dimension di sini tuh ada memiliki 8 opsi. Nah, yang biasa digunakan itu ada 6. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari linear sampai diameter. Yang pertama yaitu linear. Linear di sini tuh hanya untuk horizontal dan vertikal saja teman-teman. Jadi kita langsung membuat contohnya di sini ya. Ya di sini sampai di sini. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau sudut sama sudut ini, kalau garis lengkung seperti ini, dia tidak bisa untuk menggunakan yang linear. Kita coba ya. Nah, dia akan mengukur yang vertikalnya saja, bukan yang garis sudutnya itu ya. Nah, setelah itu kita beralih ke alignate. Alignate di sini tuh bisa digunakan untuk garis miring, bisa digunakan untuk garis horizontal dan garis vertikal. Dia bisa teman-teman untuk garis horizontal dan vertikal. Sedangkan namun dia tidak bisa menggunakan untuk garis lengkung maupun untuk sudut juga. Nah, seperti ini. Dia juga bisa digunakan untuk garis miring, untuk alignate. Nah, garis miring seperti ini. Nah, setelah itu kita akan beralih ke angular. Di angular sini teman-teman, dia itu untuk mencari sudut. Jadi untuk kita mencari sudut itu kita bisa menggunakan dimension di option angular. Caranya kita klik angular, langsung kita klik sudut yang kita ingin ketahui seperti ini. Mau di dalam, mau di luar, seperti ini dia bisa untuk memberikan keterangan berapa derajatnya teman-teman.
Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita beralih ke artsLength. artsLength di sini itu untuk garis lengkung yang panjang. Nah, salah satu contohnya garis lengkung yang seperti ini. Ini mau sepanjang apapun dia masih bisa mengukur ukuran seperti ini ya teman-teman. Nah, dia hanya bisa untuk garis lengkung aja. Kalau dibuat ke garis horizontal, vertikal, miring dia tidak bisa ya teman-teman. Setelah ke artsLength, kita beralih ke radius. Di sini kita akan menghitung radius dari lingkaran ini. Caranya kita klik seperti ini, dia langsung secara otomatis muncul radiusnya seperti ini. Nah, ini R yang berarti radius 50. Sedangkan yang diameter, dia juga bisa mengukur diameter seperti ini. Nah, dengan simbol diameter yang seperti ini ya teman. Nah, ini merupakan hasil dari opsi dimension dari 1 sampai 6, dari linear sampai diameter. Oke, setelah itu kita akan beralih ke opsi leader di sini. Saya di sini sudah membuat contoh, salah satu contoh rumah. Nah, pertama-tama kita coba ke leader. Di sini ada beberapa opsi. Itu kita klik leader di sini. Nah, kita akan seperti ini. Kita namai sorry ya teman-teman. Sebelum kita menamai, kita ganti ukurannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini memang seperti ini besar kelihatannya, namun kalau diklik 2 kali, nah dia akan jauh lebih kecil. Lagi kita ke leader. Nah, setelah itu kita klik sorry kita beralih ke ukuran dulu. Lagi kita namain lagi. Ini kan acak-acakan ya teman-teman, ukurannya memang acak-acakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajari agar tulisan ini tuh jauh lebih rapi. Nah, yang pertama-tama kita itu blok dulu. Nah, setelah itu kita klik di option leader sini. Nah, itu pilih ke length ini. Setelah itu kita coba seperti ini. Kita rapihkan menggunakan alex sini. Yang jadi patokan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini akan jauh, tulisannya akan jauh lebih rapi. Ini jauh lebih lurus seperti ini. Nah, setelah kita sudah ke teks, dimension, sudah ke leader, nah kita ini masuk ke opsi yang terakhir yaitu table. Table di sini nggak terlalu dibutuhkan ya teman-teman. Dia ini kurang variatif, dia kurang untuk kurang sesuai untuk kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi lebih baik itu kita menggunakan membuat manual rectangle, tinggal copy seperti itu aja teman-teman. Jadi di sini untuk opsi tabel di sini kurang, menurut saya pribadi sih kurang inovatif lah. Jadi untuk menggunakan rectangle, membuat tabel secara manual itu sudah cukup lebih bagus daripada menggunakan fitur tabel ini. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai teks, dimension, leader, dan tabel di AutoCAD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtaz Syarif Hafito pamit. Thank you.